Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Semarang akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Lapor Bos, prototipe aplikasi transparansi penggunaan dana BOS guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Dengan saya di sini Hoyruna Marsha, saya Lilia Devi Augusta, dan saya Sofiania Jani Soekarno. Dewan juri yang terhormat, mari kita bahas mengenai latar belakang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas generasi muda ke depannya. Namun, sangat disayangkan bahwa sebanyak 157.000 anak mengalami putus sekolah dikarenakan terkendala biaya menurut data.co.id tahun 2021. Salah satu langkah pemerintah dalam menyekolahkan anak-anak yang terkendala ekonomi adalah dengan pemberian dana BOS atau dana operasional sekolah, di mana pemerintah akan memberikan sebagian besar atau bahkan keseluruhan dana kepada sekolah untuk membangun adanya fasilitas-fasilitas maupun keperluan-keperluan yang digunakan kepada pihak sekolah. Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai prinsip-prinsip dari pengelolaan dana BOS. Terdapat 4 poin pengelolaan dana BOS, salah satunya yang paling penting yaitu transparansi. Jika transparansi ini tidak dilakukan, maka akan terjadinya penyelewengan. Karena tujuan dari adanya transparansi dalam pengelolaan dana BOS ini agar pengelolaan dana BOS menjadi lebih terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Salah satu contoh penyimpangan dari prinsip transparansi adalah korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah SMK Negeri 53 Jakarta yang melakukan korupsi sebanyak 7,8 miliar rupiah. Hal ini menurut data dari detik.com tahun 2021. Padahal, penggunaan dana BOS selama pandemi adalah untuk mendistribusikan kuota gratis bagi pendidik dan pelajar agar pembelajaran secara jarak jauh tetap terlaksana tanpa mengkhawatirkan penggunaan kuota. Faktor-faktor yang mempengaruhi oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan korupsi dana BOS adalah yang pertama, masyarakat masih acuh terhadap penggunaan dana BOS. Yang kedua yaitu belum tersedianya platform untuk melihat laporan penggunaan dana BOS secara terperinci. Yang ketiga yaitu laporan penggunaan dana BOS hanya ditempel di sekolah sehingga masyarakat sulit menjangkau laporan tersebut. Dengan demikian, penulis memiliki gagasan berupa prototipe aplikasi Lapor BOS. Dewan juri yang terhormat, mari kita bahas mengenai fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Lapor BOS. Nantinya akan ada 5 fitur yang terdapat pada aplikasi Lapor BOS. Fitur yang pertama yaitu fitur bilik berita, lalu fitur kedua yaitu bilik infografis, lalu fitur ketiga yaitu bilik perencana anggaran, fitur keempat yaitu bilik laporan anggaran, dan fitur kelima yaitu fitur bilik runding. Sebelum masuk ke dalam penjelasan masing-masing fitur, berikut adalah tampilan awal aplikasi Lapor BOS. Di sini pengguna akan disuguhkan ke dalam menu login, di mana di situ pengguna diharuskan untuk masuk ke dalam akun dengan mengisikan email, NPSN sekolah beserta password yang nantinya sebelumnya sudah dibuatkan terlebih dahulu oleh pihak sekolah masing-masing. Selanjutnya, apabila pengguna sudah berhasil login, pengguna diharuskan untuk mengganti password mereka ke password yang baru, dan hal ini bertujuan agar segala data yang digunakan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Selanjutnya, ketika mereka sudah berhasil untuk mengganti password, maka pengguna akan diarahkan ke dalam halaman menu utama yang di dalamnya sudah terdapat kelima fitur yang dimiliki oleh aplikasi Lapor BOS. Marilah kita bahas mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi Lapor BOS. Yang pertama yaitu bilik berita. Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi penggunaan dana BOS ini menjadi salah satu faktor terjadinya penyimpangan, yaitu korupsi. Maka dari itu, fitur ini hadir bertujuan agar pengguna dapat mendapatkan informasi serta transparansi yang jelas mengenai pemanfaatan dana BOS yang digunakan oleh sekolahan. Pengguna dapat mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian yang sudah disediakan. Setelah itu, aplikasi akan merespon dan memberikan berita-berita yang sesuai dengan kata kunci. Pada fitur ini juga dilengkapi dengan mode offline, yang mana pengguna dapat mengunduh, kemudian membaca berita tersebut tanpa harus terkoneksi dengan internet. Selanjutnya mari kita bahas mengenai fitur bilik infografis. Pada fitur ini terdapat berita maupun informasi yang dikemas dengan bentuk infografis. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat membaca infografis dengan lebih mudah dan lebih menarik.
Pengguna dapat mencari infografis dengan cara menuliskan kata kunci pada bilik pencarian, lalu menekan icon search. Selanjutnya, aplikasi akan merespon dengan mengeluarkan beberapa infografis sesuai dengan kata kunci yang telah dicari sebelumnya. Selanjutnya, fitur yang ketiga yaitu fitur bilik rencana anggaran. Dalam fitur ini akan memberikan informasi mengenai rencana anggaran yang nantinya akan dipergunakan oleh pihak sekolah. Dalam rencananya akan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama berdasarkan RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah selama 1 tahun ke depan, dan juga RKJM atau Rencana Kegiatan Jangka Menengah yang berisi rencana kegiatan program pengembangan sekolah selama 4 tahun ke depan. Dengan itu, maka masyarakat akan dengan lebih mudah untuk memantau rencana apa saja yang telah dibuat oleh pihak sekolah terhadap penggunaan dana BOS ini. Yang keempat, yaitu bilik laporan anggaran. Tujuan dari adanya fitur ini agar rincian pengelolaan penggunaan dana BOS ini dapat tersampaikan secara rinci dan transparan kepada pengguna dalam bentuk laporan anggaran. Pengguna akan disuguhkan tabel yang berisi pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo dari penggunaan dana BOS dalam satu periode pelaporan. Selain itu, fitur ini juga dilengkapi dengan kolom search dan filter yang memudahkan pengguna dalam mencari laporan anggaran pada jangka waktu tertentu, sehingga pengguna dapat memantau penggunaan anggaran tersebut sudah sesuai atau belum. Fitur yang terakhir adalah fitur bilik runding. Pada fitur ini, masyarakat dapat menyampaikan saran maupun kritiknya melalui bilah pesan yang disertai dengan tombol like maupun dislike. Apabila masyarakat mendapatkan banyak like, maka pesan yang mereka sampaikan akan mudah dilihat oleh pihak sekolah. Sedangkan apabila masyarakat mendapatkan banyak dislike dan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang pantas, maka komentar pengguna akan di-take down oleh aplikasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan saran maupun kritiknya terkait pengelolaan dana BOS kepada pihak sekolah. Dalam merealisasikan prototipe aplikasi lapor BOS ini, diperlukan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu ada kami di sini sebagai penggagas yang nantinya akan berperan dalam memberikan ide-ide mengenai konsep dari aplikasi lapor BOS itu sendiri. Lalu yang kedua ada juga pihak pemerintah yang dimana berperan sebagai pengawas serta mempromosikan aplikasi lapor BOS ini. Selain itu, pihak pemerintah juga berperan dalam memanfaatkan aplikasi ini dalam mengevaluasi segala pengelolaan ataupun penggunaan dana BOS di tiap-tiap sekolah di Indonesia. Pihak yang ketiga yaitu ada pihak sekolah, di mana di sini mereka berperan sebagai pemberi informasi mengenai penggunaan maupun pengelolaan anggaran dana BOS dalam aplikasi lapor BOS ini. Tak lupa yang keempat, ada juga tim ahli audit yang dimana mereka ini berperan dalam memeriksa data kami secara kritis maupun analisis agar nantinya data-data maupun informasi yang kami berikan ini sudah valid, sehingga tidak lagi adanya kesalahpahaman di antara sekolah, pemerintah maupun masyarakat. Lalu tidak lupa juga dalam mempromosikan serta pembuatan aplikasi ini diperlukan adanya tim IT dan R&D yang dimana mereka ini akan membuat aplikasi kami sehingga fitur-fitur dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Lalu tak lupa juga yang terakhir ada tujuan dari aplikasi kami ini sendiri yaitu kepada masyarakat ataupun wali murid yang nantinya dapat menggunakan aplikasi ini untuk memantau serta mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bahas mengenai kebaruan dari aplikasi ini. Penelitian mengenai pelayanan publik penggunaan dana BOS pernah dilakukan oleh M. Syarifuddin Tahir pada tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi ini mempermudah pekerjaan bendahara sekolah, yaitu meliputi pengelolaan data, pencarian data, dan mempermudah dalam pembuatan laporan dari data yang ada. Tetapi penelitian ini hanya berfokus pada satu sekolah saja dan tidak mempartisipasikan masyarakat di dalamnya. Maka dari itu penulis datang dengan kebaruan pada fitur-fiturnya, salah satunya yaitu fitur bilik runding, yaitu mempartisipasikan masyarakat yang mana masyarakat dapat memberikan aspirasi mereka terhadap penggunaan dana BOS, serta cakupan sekolah-sekolah yang menyeluruh di Indonesia sehingga memudahkan pemerintah dalam mengawasi transparansi dari penggunaan dana BOS di masing-masing sekolah. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bahas mengenai kebermanfaatan aplikasi lapor BOS. Yang pertama, masyarakat dapat mengawasi pengelolaan dana BOS dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, masyarakat dapat menyampaikan saran maupun kritik mereka terhadap pihak sekolah melalui fitur bilik runding kapanpun dan dimanapun.
Yang ketiga yaitu membantu pihak sekolah dalam pengarsipan data-data mengenai pengelolaan dana BOS. Dewan juri yang terhormat, mari kita bahas mengenai kesimpulan dari esai ini. Konsep aplikasi lapor BOS merupakan salah satu gagasan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana melihat, mengawasi, serta memberikan aspirasi mereka terhadap pengelolaan dana BOS dari pihak sekolah. Selain itu, konsep aplikasi lapor BOS juga dapat sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dari pengelolaan dana BOS sehingga nantinya akan meminimalisir adanya penyelewengan dana maupun hal-hal lainnya. Hal tersebut ditunjang dengan adanya fitur-fitur di dalam aplikasi lapor BOS, yaitu yang pertama fitur bilik berita, bilik infografis, bilik rancangan anggaran, bilik laporan anggaran, dan yang terakhir adalah bilik huni. Kesimpulan yang terakhir adalah dengan adanya 5 fitur dalam aplikasi lapor BOS diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengawasi pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, kasus korupsi dana BOS dapat diminimalisir. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.